Kayaknya lemas ya. Kenapa? Kayak ada semangat. Tadi nggak ada kuliah kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Kuliah apa? Aljabar abstrak. Jam pertama. Iya, Bu. Iya. Ya kan jam kedua sudah nggak ada. Kami siap-siap UTS ya. Iya, Bu. Hari ini siapa yang mau presentasi? Kelompok 6, Bu. Tentang Kombinasi linier dalam PPB. Oh ya. Sudah bisa share screen? Iya, Bu, sudah. Ya, silakan dimulai. Slideshow, Ma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kombinasi linier dari dalam PPB. Saya sendiri, Vivi Sofiatul Amalia, NIM 19021011042, dan teman saya, Fadlila Putri Almaidah, NIM 19021011007, dan Walida Zia Fahrani, NIM 19021011018. Sebelum mempelajari kombinasi linier atau kombinasi lanjar dalam PPB, kita review terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang algoritma Euclid yang berfungsi untuk mencari PPB, di mana algoritma Euclid ini telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 5. Algoritma Euclid sendiri ini memiliki teorema sebagai berikut. Teorema 2.20. Ditentukan S0, S1 elemen bilangan bulat, di mana S1 lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan S0. Jika algoritma pembagian digunakan secara berturut-turut untuk memperoleh ST sama dengan ST plus 1 dikali KT plus 1 ditambah ST plus 2, dan ST plus 2 kurang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan ST plus 1, dan T sama dengan 0,1,2 sampai N-2, dan Sn plus 2 sama dengan 0. Maka S0, S1 sama dengan Sn, di mana Sn ini merupakan sisa tidak 0 dalam algoritma pembagian. Bisa next. Selanjutnya adalah menurut teorema 2.12. Selanjutnya, menurut teorema 2.12, jika D sama dengan X, Y, maka D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari X dan Y. Nah, algoritma Euclid dapat digunakan untuk kombinasi linier D dari X dan Y, di mana teorema 2.12 sendiri adalah sebagai berikut. Jika D sama dengan X, Y, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk P kali X ditambah Q kali Y untuk suatu P dan Q elemen bilangan bulat, yaitu D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari X dan Y. Lanjut, Mang. Bukti. Dibentuk kombinasi linier Px ditambah Y dengan P dan Q elemen bilangan bulat. Nah, barisan bilangan Px plus Y memuat bilangan-bilangan yang bernilai negatif, bilangan 0 untuk P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, dan bilangan-bilangan yang bernilai positif. Nah, kita ambil S sama dengan Px plus Y
sedemikian hingga Tx plus Y itu lebih dari 0 dan T dan I merupakan elemen bilangan bulat. Maka dapat ditentukan bahwa S itu himpunan bagian dari N. Nah, karena S itu himpunan bagian dari N dan N itu merupakan himpunan yang terurut rapi, maka S mempunyai unsur terkecil. Nah, kita sebut unsur terkecil itu adalah T. Nah, karena T itu elemen dari S, maka tentu ada P sama dengan M dan I sama dengan N. Sehingga dapat dibentuk T sama dengan MX plus NY. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa T membagi X dan T membagi Y. Untuk membuktikan T membagi X digunakan bukti tidak langsung. Misalkan T itu tidak membagi X, maka menurut teorema 2.10 yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, kalau nggak salah itu kelompok keterbagian, ada R dan S elemen Z, sehingga X sama dengan TR plus S, di mana S itu lebih dari 0 dan S itu kurang dari T. Nah, karena T tidak membagi X, maka S itu memenuhi ketaksamaan, sehingga X sama dengan TR plus S, S sama dengan X dikurangi TR. Nah, X dikurangi T tadi kan MX plus NY, kita substitusikan menjadi MX plus NY dikalikan dengan R. Sehingga kita dapatkan 1 dikurangi MR dikali X ditambah negatif NR dikali Y. Nah, 1 dikurangi MR itu kita misalkan dengan I, dan negatif MR itu kita misalkan dengan J. Nah, selanjutnya di mana I tadi itu sudah dijelaskan sama Zia ya. I sama dengan 1 min MR. Elemen bilangan bulat dan J sama dengan negatif NI. Elemen bilangan bulat. Jadi S kecil di sini merupakan sisa adalah IX, S sama dengan IX plus JY, elemen S besar dengan S kurang dari T, karena tadi S itu merupakan sisa. Nah, dengan anggapan T tidak membagi X, ternyata menghasilkan kontradiksi, karena T adalah unsur terkecil dari S. Dengan demikian, anggapan T tidak membagi X adalah terbukti T membagi X. Dengan jalan yang sama dapat ditunjukkan bahwa T juga membagi Y. Dari T membagi X dan T membagi Y, berarti T adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Dan D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y. Maka T kurang dari sama dengan D. Maksudnya berarti T ini kan seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, tepatnya kemarin itu dijelaskan Dinda. Jadi misalkan ada 2 bilangan seperti yang dijelaskan Dinda, ada 4 dan 12. 2 merupakan faktor persekutuan, tetapi faktor persekutuan terbesarnya adalah 4. Jadi T ini faktor persekutuan dari X dan Y, tetapi D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y. Maka T kurang dari sama dengan D. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa D sama dengan X, Y pada teorema pertama tadi. Maka menurut definisi 2.3, definisi yang telah dijelaskan di kelompok keterbagian, D membagi X dan D membagi Y. Karena D membagi X dan D membagi Y, maka menurut definisi 2.1 ada X sama dengan DV untuk suatu V elemen bilangan bulat. Dikali DW. Dan T sama dengan D dikali
Siapa yang berbicara tadi? Saya, Ibu. Bisa Vivi. next. Iya, Ibu. Iya, Kenapa? silakan. Maaf sebelumnya, apakah dari tadi suara saya tidak terdengar? Iya, hilang. Oh, iya, Ibu. Tadi mohon maaf, tidak terdengarnya mulai dari mana? Mulai dari perhatikan itu sudah. Halo, iya, Ibu. Kecil suaranya Budina. Mohon maaf teman-teman dan Ibu, tadi tidak terdengarnya sampai mana ya, teman-teman? Sampai mana tadi, Rek? Itu tadi agak hilang sih. Dari karena Ini penjelasan yang ini karena nih. D membagi X dan D membagi Y. Oh. Sampai mana, Lan? Tadi ada berhentinya diperhatikan. Terus ada suaranya dari yang T sama dengan berarti D habis membagi T. Saya ulangi lagi ya, mulai dari karena itu. Karena D membagi X, mohon maaf saya tidak bisa anonim karena memakai HP. Karena D membagi X dan D membagi Y, maka 1 ada X sama dengan DV untuk suatu V elemen bilangan bulat. Dan Y sama dengan DW untuk suatu W anggota bilangan bulat. Perhatikan bahwa sama dengan MX plus NY. Kita substitusikan untuk X-nya, maka T sama dengan M dikali DV ditambah M dikali DW. Dan T sama dengan D dikali MV ditambah NW. Berarti D membagi T. Nah, karena D membagi T, D lebih dari 0 dan T lebih dari 0, maka sesuai teorema 2, D kurang dari sama dengan T. Karena T kurang dari sama dengan D, dan D kurang dari sama dengan T, maka D sama dengan T. Jadi D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk MX plus NY atau PX plus Y dengan M, N anggota bilangan bulat. Sejauh ini ada yang... Pada slide sebelumnya tadi ada yang mau ditanyakan, bisa previous slide dulu barangkali, Ma. Halo teman-teman. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Kok diam semua? Lanjut dulu sih. Oh, lanjut. Alhamdulillah. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan algoritma Euclid, jika D sama dengan S0, S1, maka dapat ditentukan bahwa D itu sama dengan M dikali S0 ditambah N dikali S1. Nah, seperti yang di review tadi kan sudah dijelaskan ya rumusnya mencari Sn. Nah, di sini jika Sn-2 itu sama dengan Sn-1 dikali Kn-1 ditambah Sn. Maka nilai dari Sn sendiri itu adalah Sn-2 dikurangi Sn-1 dikali Kn-1. Begitu juga seterusnya. Sn-3, Sn-4 sampai dengan S0 sama dengan S1 dikali K1 ditambah S2.
Maka nilai dari S2 dapat diketahui dengan S0 dikurangi S1 dikali K1. Nah, dengan demikian untuk mencari Sn, kita bisa menggunakan rumus yang telah diketahui ini. Sn sama dengan Sn-2 dikurangi Sn-1 dikali Kn-1. Nah, lalu nilai dari Sn-1 kan sudah diketahui ya, yaitu Sn-3 dikurangi Sn-2 dikali Kn-2. Disubstitusikan ke sini. Jadi mendapatkan hasil Sn-2 dikali 1 plus Kn-2 dikali Kn-1 dikurangi Sn-3. Lalu sekarang Sn-2-nya disubstitusikan menjadi Sn-4 dikurangi Sn-3 dikali Kn-3 dikali dengan 1 plus Kn-2 dikali Kn-1 min Sn-3. Didapatkan hasil Sn-4 dikali 1 plus Kn-2 dikali Kn-1 ditambah Sn-3 dikali Kn-3 dikali 1 plus Kn-2 Kn-1. Nah, di sini ya, jika kita mensubstitusikan nilai dari Sn-2, maka di sini didapat memuat Sn-4 dan Sn-3. Lalu, jika proses ini diteruskan sampai dengan S2, maka di akhir nanti akan menghasilkan nilai yang memuat S0 dan S1. Nah, sehingga sebentar. Nah, sehingga akan diperoleh bentuk S0, S1 itu sama dengan Sn. Karena tadi kan Sn itu mengandung nilai dari S0 dan S1. Lalu sesuai dengan teoremanya tadi, S0, S1 itu sama dengan S0 dikali M ditambah S1 dikali N. Karena mempunyai sifat komutatif perkalian, maka bisa ditulis menjadi M dikali S0 ditambah N dikali S1. Ini berarti bahwa S0, S1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S0 dan S1. Nah, S0, S1 itu bacanya apa saya? Maksudnya S0, S1 ini apa? S0 dan Bilangan. S0. Himpunan kan? Bukan Bu, jadi seperti dua bilangan yang akan dicari PBB-nya. Nah, itu adalah PBB dari S0 dan S1. Jadi bacanya dengan S0, S1. PBB dari S0 dan S1 sama dengan Sn. Bukan begitu? Iya, Bu. Nah, ya, jadi dibiasakan di sini dia bukan koordinat, bukan himpunan, bukan, tapi dia tanda kurung itu menunjukkan apa, Nak? Bilangan yang akan dicari nilai PBB-nya. Atau bukan menunjukkan kalau lambang itu bukan lambang FPB, kan? Lambang tanda kurung terus A, B itu bukan menunjukkan FPB dari A dan B, bukankah? Iya, Bu. Nah, kita harus konsisten ya. Di depan kan sudah disampaikan, Nak. Ya. Nah, jadi bukan koordinat titik, bukan himpunan, bukan, tapi dulu menunjukkan FPB dari S0 dan S1 sama dengan Sn yang dapat dinyatakan dalam bentuk S0M tambah S1N. So, FPB dari S0 dan S1. Baik, atau bawahnya itu kalimatnya lanjutannya juga bukan S0, S1. Ngomongnya apa tadi, Nah? Ini berarti bahwa PBB dari S0 dan S1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S0 dan S1. Bagus. Ya, lanjut sayang. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Nah, kan? Nah, ini kalau nulis nggak usah tulis PPB, nggak ada itunya, harus tahu semuanya bahwa 177,48 itu bacanya adalah PPB atau PBB dari 177 dan 48. Oke, jadi nggak usah tulis PPB pun nggak masalah. Oke, lanjut siapa? Ini mau saudara tunjuk aja, Nak, temanmu. Saudara berikan biar mereka membuat kombinasi linearnya. Oke.
Sila. Gitu. Sebelumnya ada yang mau mengerjakan contoh soal yang pertama ini? Mbak Fadila dengan siapa yang tampil? Sufifi kan? Vivi sama Holida, Bu. Oh, Polida, Mbak Fadila, Vivi, Polida. Ya. Gitu. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar sih. Marah. Gitu. Untuk contoh soal nomor 1, adakah yang mau mencoba mengerjakan? Bi, kalau gak ada yang lain, aku sih. Jadi rotan akar pun jadi kayak ngono kalimatnya le. Oh iya, berarti mahbub ya. Silahkan Bub. Tapi aku pakai HP. Wes mulai wes. Alma. Iya, bisa. Gak apa-apa kan? Iya, Alma. Ya wes. Terus 177 sama dengan 3 dikali 48 ditambah 33. 48 di bawahnya sama dengan 1 dikali 33 ditambah 15. 33 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3. 15 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 0. Terus itu kan mau dijadikan 3 sama dengan kan? Itu kita dibagi lagi. 2 kali. Oh iya. 3 sama dengan 33 dikurangin 2 dikali 15. Kok kan iki 1, 2. 3 sama dengan 1 itu sih nomor 6 ke nomor 6. bawahnya. 33 dikurangin 2 buka kurung 48 dikurangin 1 dikali 33. Oh, pakai yang tadi nih nggak sih? Tutup kurung. 3 sama dengan Iki kan iki bisa tidak suka. 2. 3 dikali 33 ditambah dikurangin 2 dikali 48. 2 dikurangin 2 dikali 48. Kemudian 3 sama dengan 3 buka kurung 177 dikurangin 3 dikali 48. Tutup kurung dikurangin 2 dikali 48. Kemudian 3 sama dengan 3 dikali 177 dikurangin 11 dikali 48. Sudah. Bagaimana?
Halo, kok nggak dikomentari kelompok? Jangan dibiarkan Mahbub menunggu loh, Rek. Halo, kelompok. Komentarnya piye? Benar, Bu. Nah, ayo dikomentari lah. Jawabannya benar, Bu. Nah, ngono kok mau meneng ae sewepi. Sabar Bu, sabar Bu, sabar Bu. Lu suwe Ibu, Papa harus turun. tadi nggak mute Ibu. Oh. Jadi kombinasi linearnya adalah 3 kali 177 dikurangi 11 kali 48. Benar? Benar. Benar. Lanjut. Iki ditambah. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, nyatakan PPB 486 dan 222 sama dengan 6 sebagai kombinasi linear dari 486 dan 222. Sebelum coba mengerjakan juga, Vivi izin coba mengerjakan. Jadi itu dong. mau nulis sendiri. Tolong diketikkan. Ini yang lembek jangan kundo. Alma bisa minta tolong tuliskan. Itu 486 sama dengan 2 dikali 222 ditambah 42. Kemudian bawahnya 222 sama dengan 5 dikali 42 ditambah 12. Kemudian bawahnya 42 sama dengan 3 dikali 12 ditambah 6. Kemudian bawahnya lagi 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. Kemudian bawahnya lagi 6 sama dengan 42 dikurangi 3 kali 12. Kemudian untuk yang 12-nya itu bisa jadi bawahnya Alma. 12 sama dengan 222 dikurangi 5 kali 42. Kemudian bawahnya lagi Alma. Itu 6 sama dengan 42
dikurangi 3 kali 12. Kemudian bawahnya Alma. Sehingga 6 sama dengan 42 dikurangi 3 dalam kurung disubstitusikan dari 12 222 dikurangi 5 dikali 42 tutup kurung. Kemudian bawahnya lagi 6 sama dengan 1 dikali 42 ditambah 15 kali 42 dikurangi 3 kali 222. Bawahnya lagi. Alma, sebentar, itu 15 kali 42. Yang 1 dikali itu. Ya. Bawahnya 6 sama dengan 16 dikali 42 dikurangi 3 dikali 3 dikali 222. Kemudian bawahnya lagi, bawahnya 2 kali Alma. Ya. Kemudian 42 sama dengan 486 dikurangi 2 dikali 222. Kemudian bawahnya Alma 6 sama dengan yang dari 6 sama dengan 16 dikali 42 ya dikurangi 3 kali 222. Bawahnya 6 sama dengan 16 dikali dalam buka kurung 486 dikurangi 2 kali 222 tutup kurung dikurangi 3 dikali 222. Bawahnya lagi 6 sama dengan 16 dikali 486 dikurangi 32 dikali 222 dikurangi 3 kali 222. Bawahnya lagi 6 sama dengan 16 dikali 486 dikurangi 35 dikali 222.
Jadi PPB dari 48 dan 222. 486. Oh ya Bu, 408. Jadi PPB dari 486 dan 222 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier, yaitu 6 sama dengan 16 dikali 486 dikurangi 35 dikali 222. Apakah benar penyaji? Benar, Hani. Iya, benar Hani. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa ditunjukkan, Ma? Oke, good. Bisa lanjut? Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nyatakan PPB 567 dan 245 sama dengan 7 sebagai kombinasi linier dari 545. Dari teman-teman. Tujuhnya nggak usah buat tulis dah. Tujuhnya nggak usah ditulis dulu harusnya ya. Tentukan, nyatakan PPB dari ini gitu aja. Apa tentukan PPB-nya dan nyatakan dalam bentuk kombinasi linier gitu. Ya. Jadi ada dia menjadi nggak apa-apa sih. Ya. Iya, Ibu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau mengerjakan. Mencontoh saya sih. Iya. Mau raise hand terlebih dahulu seperti itu. Ya, ada 2 orang ya yang. Bentar sih, aku mau ikutan. Oh iya. Tunggu, aku nanti ikut juga. Siapa yang dulu seperti itu? Saya hitung sampai 3. Saya mulai 1, 2, 3. Terus muncul dhisik Luri. Alma tadi terlihat siapa dulu? Luri. Oh, Luri, ya mungkin Luri. Iya, oke. Ya. Tapi apakah penyaji bersedia untuk mengertikan karena saya pakai HP? Oke, kancamu kok. Insya Allah bersedia, Alma. Uh, 567 sama dengan 2 dikali 245 ditambah 77. Di bawahnya 245 sama dengan 3 dikali 77 ditambah 14. Di bawahnya 77 sama dengan 5 dikali 14 ditambah 7. Di bawahnya lagi 14 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 0. Di enter 2 kali. 7 sama dengan 77 dikurangi 5 dikali 14. Di bawahnya 7 sama dengan 77 dikurangi 5 dibuka kurung 245 dikurangi 3 dikali 77.
tutup kurung. Di bawahnya 7 sama dengan 16 dikali 77 dikurangi 5 dikali 245. Di bawahnya 7 sama dengan 16 buka kurung 567 dikurangi 2 dikalikan 245 tutup kurung dikurangi 5 dikali 245. Di bawahnya 7 sama dengan 16 dikali 567 dikurangi 37 dikali 245. Sudah selesai. Iya benar Wulan. Bisa ditunjukkan. Jadi PP 5 dibentuk sebagai kombinasi linier menjadi 16 dikali 567 dikurangi 37 dikali 245. Selanjutnya ada latihan soal. Mekanismenya ini ada 5 soal. Dari kami karena mungkin tergolong mudah ya PPB ini, jadi dari kelompok kami menentukan batas pengumpulannya besok sampai malam pukul 23.59. Oh enggak, Seperti nanti itu. malam aja dong gampil ini kok. Oh. Oke. Iya, ganjil itu kan buktinya cepet banget teman-teman. Dan itu tadi harusnya hilang no nih, tentukan PPB-nya, disuruh menentukan dulu, Dok, jangan buat tulis gitu. Enggak, Ibu. Capusan saya nih semuanya. Jadi kalimatnya diubah. Cari PPB dari ini, nyatakan PPB tersebut dalam bentuk kombinasi linearnya. Dan mereka biar mikir. Nomor 3 yang tidak kami sebutkan FPB-nya itu, PPB-nya. Yang lainnya diubah kayak gitu aja, ndak? Bisa? Nomor 5. Enggak, yang lainnya juga diubah kayak gitu aja. Ndak usah buat tulis PPB-nya. Enggak, Ibu, mohon maaf. Mohon maaf, Ibu, mungkin pengumpulannya besok pagi saja, enggak, Bu? Soalnya kalau nanti malam sepertinya teman-teman mau terawih. Oh, ono pengumuman. Alasan. Ya, terserah dirimu wis. Budal bar magrib budal ngono ta. Latihan soalnya ini besok pukul 10 pagi ya. Baik, Ibu, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Jelas. Oke, enggak usah ditutup. Selesai ya? Hari ini Ibu. selesai kan, cuma satu kan? Silakan saudara tutup dulu nah. Oke. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai belum nih? Maaf Bu, lupa. Oh, jelas lanjut terus ditutup Ya.
Mohon maaf Bu Dina izin Dalam- bertanya. Silakan dah. Untuk teori bilangan ada UTS. Waduh, belum tak boleh tahu ngomongan Mbak Bu. Iya ya, harusnya UTS ya waktunya nih. Saya tanya Bu nih sudah pergi pulang kah? Ya Bu, pulang kemana? Tak kira aku gak ada gambar ya wes. Mau anak UTS enggak? Kapan? Ini anak-anak sudah sampai persamaan diopentin tak? Belum sampai. Oh belum, berarti masih ada ya. UTS-nya itu bilangan bulat saja kan Bu? Minggu depan enggak apa-apa, apa diselesaikan sampai persamaan diopentin dulu? Degone kontraknya kapan dah? Sampai bilangan bulat? Bulan bulat baru UTS. UTS apa? Ya, Wis UTS. Oh ya wes. Ono ya sebelum Diopantin ae. Oh ya, minggu depan berarti ya? Ya, biar syukur kon salahmu tanya-tanya. Itu minggu depan. Memastikan itu Bu. Sing takok mau sapa diseneni koncone kulan. Siapa yang tanya tadi? Saya Ibu. Kapok kon. Kancamu lak ngamuk. Memastikan Ibu. Iya betul wes. Silakan. Jadi minggu depan ya Bu Leoni jadwalnya tapi berubah loh ya nak. Untuk minggu depan. Iya Bu. Jamnya berubah. Sudah tahu kah kalian anak-anak? Belum. Oh, jadwal yang pengurangan waktu. Ya sudah tahu Ibu kalau pengurangan. Mulainya jam berapa dah? Saya tak hitung. Jadwal. Jadi minggu depan mulainya jam 9.45 non sampai 11.40. Halo? Oh iya, puasa ya Bu ya? Iya, nggak ada masalah sudah Bu. Nanti saya gabung aja jadi satu kelas ya, 3 kelas ya. Oh lah, enak gitulah. Yang lainnya digabungkan. Ya, kalau satu-satu repot soalnya nanti. Ya wis. Ya wis. 9.45 sampai 11.40. Harinya hari Senin atau yang hari apa non? Nanti saya cek di sister Bu yang kosong semuanya, semua kelas. Ya wis, silahkan. Oke, makasih ya Bu Leoni. Sama-sama Ibu. Kalau begitu bisa diakhiri. Selesai ini ya Bu ya? Wes. Oh, dia kerasan tambah arek sayangnya. Ya sudah. Tutup ya, sudah ditutup Bu. Yang kelompok yang penyaji wes, kita yang belum nutup. Bu Leoni. Ya sudah, Ibu yang nutup. Itu pernah ya Kak. Ya sudah, kalau begitu kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Minggu depan kita UTS, siap-siap ya, hanya bilangan bulat ya Bu ya. Baik Bu. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.